Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa channel UJ Teknik. Kali ini teman-teman saya ada di mobil Triton ya, dengan keluhan ABS yang menyala ya, dan double 4x4-nya tidak bisa diaktifkan. Nah, ini kita sudah coba ganti sensor tapi tidak mau karena memang sensornya itu masih bagus ya. Kita udah cek sensor itu masih bagus, cuman saya ada sensor untuk memastikan sensor itu bagus atau enggaknya. Nah, ini kita kembalikan untuk pemasangan sensor ABS-nya. Kita kembalikan menggunakan yang lama ya. Ini yang lama dan ini yang baru. Ini yang baru ya. Kita kasih tercolok di sana soketnya. Ini kita copot lagi untuk yang baru dan kita pasang yang lama. Karena yang lama masih bagus. Jadi penyakitnya ada di sini teman-teman. Bagian perkabelan ya. Kembali lagi di bagian perkabelan. Kontaknya coba di-on-kan ya. Nah, ini untuk ABS-nya masih menyala ya. Oke, mati. Nanti ketika hidup dia ini menyala teman-teman ya. Kemarin juga seperti itu. Ketika dikontak mati, dimatikan dia mati. Nanti ketika mobil dijalankan dia nyala. Tapi ini udah ketemu permasalahannya di bagian kabel sebelah sini. Jadi untuk soket ABS kita selidiki langsung ke bagian sini aja, biar nggak salah vonis. Soket di paling bawah sini ya, ada soket ini. Nah, ini adalah kabel ABS ya, soket bagian bawah sini. Nah, jadi dia ada putus di bagian ini nih. Ini ada saya sambung, saya dapat putusnya di sini ya. Jadi dia bukan putus tapi dia jabuk. Akhirnya dia putus di sini karena untuk bagian sini dia basah. Ya, ini basah ya. Bisa terlihat ya basah. Nah, jadi saya selidiki ini adalah untuk arus yang berada di belakang kiri dari sensor. Itu dia tidak sampai 12 volt. Sedangkan untuk ABS sendiri terdiri dari 2 kabel dan harus ada arus 12 voltnya teman-teman ya. Di salah satu kabel. Kalau tidak 12 volt dalam artian ada arus tapi kurang, dia tidak bisa, dia akan error. Nah, ini saya cek dari arah ke sini. Ini jadi ya, kabelnya sudah dibelit seperti ini ya. Untuk kabel ABS itu dia pokoknya udah dibelit jadi 2 gigi nih. Ini yang kiri dan kuning strip merah ini adalah yang sebelah kanan. Nah, ini. Jadi putusnya sekalinya ada di bagian sini ya. Dekat sekali dari soket ya putusnya. Jadi kita udah selidiki dari belakang, dari bawah, biasanya di bagian bawah sama di bagian area samping sini. Ternyata putusnya ada di bagian sini. Nah, ini dia sudah beres untuk pengerjaan ini sebenarnya. Saya cuma membagikan aja. Siapa tahu teman-teman mengalami trouble yang sama. Nah, ini nanti kita coba untuk jalankan mobilnya. Karena mobil ini belum saya coba jalankan karena rodanya masih dilepas semua. Nanti ketika roda udah dipasang, kita akan coba jalankan mobil ini ya. Kita coba jalankan nanti reaksinya gimana. Kita nanti tes juga di bagian dobolnya. Untuk dobolnya nanti mau atau enggak, nanti kita tes untuk 4-wheel drive-nya ya, dobolnya. Oke, ikutin terus videonya. Teman-teman, ini kita masih lakukan proses bleeding ya, atau proses buang angin untuk remnya karena ada pembongkaran kampas kemarin dan penggantian dari wheel cylinder atau master coupling yang ada di bagian master rem yang ada di bagian tromol ya, master coupling bawah, master rem bawah, sorry. Nah, ini saya scan juga. Sambil saya scan, ini memang ABS-nya udah mati ya, karena udah beres. Mobil ini bacanya udah beres, jadi ini mati dia, mati untuk indikator ABS aman, gak ada yang nyala ya. Indikator aman semua. Tapi untuk historical masih terdata ya, jadi tidak saya hapus karena memang untuk pembuktian ya, kalau mobil ini pernah mengalami trouble ABS ya, seperti yang saya bicarakan tadi. Jadi ini datanya, ini saya scan bagian RL ya, kiri, belakang kiri, RR belakang kanan, dan RL lagi untuk kodenya, kode DTC yang muncul. Nah, ini statusnya store semua ya, jadi history ini bisa kita hapus. Tapi kalau kemarin itu dia statusnya current atau sekarang, jadi lagi masalah. Ketika dia kelar, dia akan bisa dihapus.
Nah ketika seperti ini, sorry teman-teman ya, jadi untuk konektor dari scannernya tergoyang. Itu coba cek konektornya, itu konektor scannernya itu goyang, itu kami cek tadi. Nah kan goyang kan, dia kalau goyang soalnya aku harus nyeken ulang. Oke teman-teman ya, jadi karena lagi bleeding rem tadi juga kena kaki dari teman saya, itu akhirnya goyang untuk konektor dari OBD nya. Nah kita harus mengulang lagi teman-teman ya. Kita masuk dulu ke kode penengnya. Nah kita langsung ke health report ya, jadi untuk ngecek catatan masalahnya yang ada di dalam mobil ini. Kita ikutin semua prosesnya teman-teman, jadi biar sama-sama tahu, sama-sama mengerti, dan bisa perhatikan secara jelas. Ini tunggu 100% ya, jadi itu ABS masih ada ya. Untuk yang ada kode merahnya itu berarti dia tulisan merah itu masih ada masalah. Nah ini jadi kita harus hapus dulu untuk data kerusakannya. Oke, kita clear fault memory complete, berarti dia sudah terhapus. Sekarang kita cari untuk ABS nya, sudah no diagnostic trouble code, berarti aman. Dan saya akan menghapus lagi di bagian transfer box ya. Transfer box ini akan mengikuti. Nah maka itu saya bilang, jika ABS nya itu bermasalah pasti double-nya akan ngikut ya, akan ikut mengeluarkan kode kerusakan. Soalnya apa? Dia saling berhubungan untuk sistem kelistrikannya atau sistem elektrikalnya, dia saling berhubungan. Nah ini dia sudah. Untuk transfer box atau 4WD nya ini sudah normal karena dia no diagnostic. Secara by data ini normal, nanti tinggal kita mengetes saja ya. Kita ngetes nanti di bawah jalan, sama kita tes juga untuk masukkan double-nya, dia bisa aktif atau enggak. Nah kalau untuk mengetahuinya, saya biasa memang beracuan dengan alat scanner ini, karena biar nggak kemana-mana pengecekannya, biar langsung ke titik permasalahannya. Jadi kita bisa cek di read data stream. Read data stream kita tadi kode kerusakannya RR dan RL ya, belakang kanan dan belakang kiri kita bisa pilih dari kedua menu ini untuk mengetes dari putaran rodanya. Putaran roda dan sensor kecepatannya atau sensor ABS itu tadi, wheel speed sensor itu dia bekerja atau enggak. Coba masukin gigi Bel. Masukin gigi. Harus keinjek itunya nanti. Masukin gigi satu. Buka koplingnya. Pasang roda kah? Iya. Oke teman-teman ya, ini sudah masuk gigi, percepatan gigi 1. Nah ini dia jalan ya. Oke, ini lepas lagi karena alat scannernya itu jatuh teman-teman ya. Jadi untuk konektornya kendor. Tapi mungkin sempat record tadi ya untuk angka yang berjalan tadi. Jadi dia di sini ini kita bisa ngecek. Untuk ini harus naik ya, harus jalan. Dari kedua ini dia harus jalan, sensor kecepatan yang belakang. Kalau mau ngetes ke empat-empatnya kita harus bawa jalan teman-teman ya, harus kita bawa jalan. Kalau nanti di sini dia naik dengan angka yang stabil, dalam artian angka yang stabil dia sama dari keempat roda untuk angka yang dimunculkan, angka kecepatannya ya. Nah itu pasti berarti sudah aman ya. Oke teman-teman, itu tadi, dan alat dan indikator juga sudah nggak ada yang menyala. Itu indikator pintu ya, karena pintunya terbuka dia nyala. Ini otomatis sudah di bagian double-nya pun sudah normal. Kalau untuk ABS-nya dia aman. Jadi itu tadi untuk berbagi pengalaman aja ya, berbagi ilmu sedikit untuk permasalahan ABS yang sering muncul di mobil Triton GLS yang terbaru ini ya. Mobil GLS Triton yang terbaru yang di versi 4N15 yang sudah menggunakan fitur double atau 4x4 dengan switch seperti ini. Nah ini tadi sensor yang baru sudah kita copot.
ini ya. Jadi ini sensor buat contoh aja ya, ini juga nggak kita ganti. Dan ini memang ada di sini, jadi kita memang bukan nyuruh orangnya beli dulu atau bagaimana ya. Jadi ini memang ada, ini kita buat mastiin aja. Dan untuk cara pengecekan sensor ini ada di video saya, bisa di scroll ke bawah. Untuk cara pengecekan sensor ABS ini gampang, jadi nanti tidak langsung vonis untuk ke sensornya ya. Jadi bisa vonis agak tepat vonisnya ya, jangan sampai kita salah vonis. Karena ini harga sensor ini lumayan mahal. Untuk di sekarang di area Kalimantan, saya berada di area Kalimantan, di dealer ini sekitar 1.600.000 untuk satu buah sensor. Jadi di mobil ini ada 4, kita bisa hitung sendiri. Kalau kita sampai salah vonis dan kita beli sensor ini, otomatis kita akan buang-buang uang ya. Dan ini tadi yang kabelnya yang tadi saya tunjukin ada putus di bagian situ. Ini lagi dirapiin sama teman. Ya, itu tadi teman-teman ya untuk seputar masalah ABS Triton yang error. Permasalahannya kebiasaan di bagian kabel, apalagi untuk mobil lapangan seperti ini yang selalu kotor di bagian perkabelan, di bagian bawah sini itu lumpur dan itu basah tadi seperti kondisi yang saya tunjukkan tadi. Tapi kalau untuk mobil kota kemungkinan dia lebih banyak putus di bagian luar, karena untuk bagian dalam pastinya bersih, tidak ada kotoran seperti ini ya untuk di bagian dalam. Tapi kalau untuk mobil lapangan pasti sering seperti ini, putusnya hanya di bagian situ-situ aja terus, karena memang dia kalau nyuci mobil sampai dalam-dalam teman-teman, jadi kayak kolam ya. Oke teman-teman, itu tadi seputar tentang Triton. Semoga ini tips bermanfaat dan bisa teman-teman aplikasikan di rumah yang mempunyai trouble yang sama atau di bengkel juga yang lagi menghadapi permasalahan seperti ini. Terima kasih sudah menyaksikan channel Wijaya Teknik. Jangan lupa dukung channel saya dengan klik tombol subscribe, like, serta komen di channel saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.